to the English class of Garuda Nusantara Vocational School. This is the third meeting, pertemuan ketiga ya, with me, Miss Ida Nur Hidayah. And our material today is pronoun atau kata ganti di dalam suatu kalimat. Now, what is pronoun? Apa sih pronoun itu? Kata ganti dalam bahasa Indonesia ada kata ganti orang pertama, I, orang pertama yang lebih dari satu, we, kata ganti orang kedua, you, dan kata ganti orang ketiga yang lebih dari satu, they, kemudian kata ganti orang ketiga yang hanya satu orang, kalau perempuan, she, laki-laki, he. Ya, kata ganti yang akan kita pelajari hari ini. Now, what is the function of pronoun? Apa sih fungsinya pronoun itu? Pronoun can replace noun or noun phrase in a sentence. Fungsinya adalah replace, untuk menggantikan noun, kata benda. Untuk menggantikan kata benda di dalam suatu kalimat. Contohnya, the students study in the class. Para murid belajar di dalam kelas. Kata students ini adalah noun atau kata benda di dalam kalimat ini. Boleh digantikan menjadi they study in the class. Mereka belajar di dalam kelas. Nah, kata they ini adalah pronoun yang fungsinya menggantikan kata students. And these are the kinds of pronoun. Jenis-jenis pronoun ada 5. Subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronoun. Now, let's look at the difference between subjective pronoun and objective pronoun. Bedanya apa sih yang subjektif dan objektif? Padahal arti Indonesianya sama. Subjek I, aku, bentuk objeknya adalah me. You, tetap sama you. Lalu mereka, they, berubah menjadi them. We, berubah menjadi us. She, menjadi her. He, menjadi him. Dan it, di sini tidak berubah. Ini adalah untuk menggantikan thing, animal, or plant. Kata benda, hewan, atau tumbuhan. Nah, subjective pronoun fungsinya di dalam kalimat adalah sebagai subjek. Posisinya ya terletak sebelum to be atau sebelum kata kerja. Contoh, Alicia is beautiful. Alicia di dalam kalimat ini berperan sebagai subjeknya. Alicia cantik. Nah, karena Alicia perempuan, ini boleh digantikan dengan pronoun she. Jadi she is beautiful. Ini subjek she, di sini posisinya dia terletak sebelum to be is. Atau yang kedua, contohnya Ben calls someone. Ini kalimat verbal ya. Ben menelpon seseorang. Call ini adalah verb atau kata kerjanya. Posisi Ben di dalam kalimat fungsinya sebagai subjek. Karena Ben laki-laki, maka boleh digantikan dengan pronoun he. Jadi he calls someone. He di sini adalah pronoun yang berperan sebagai subjek dan posisinya ada di sebelum kata kerja. Itu ya, subjective pronoun. Lalu kita bandingkan dengan objective pronoun. Objektif berarti dalam kalimat dia fungsinya sebagai objek, dan objek biasanya terletak setelah verb atau kata kerja dan juga berposisi di setelah preposition. Contohnya, someone calls Ben. Seseorang menelpon si Ben. Nah, siapa yang ditelepon? Yang ditelepon adalah Ben. Ben di sini dia posisinya sebagai objek.
jatuh setelah verb atau kata kerja. Maka kalau mau digantikan dengan pronoun, bukan menggunakan he, tapi menggunakan him, karena posisinya sebagai objek. Jadi, someone calls him. Atau, someone plays with Alicia. Seseorang bermain bersama Alicia. Kata with dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai preposition. Nah, kalau jatuhnya setelah preposition, maka yang dibutuhkan untuk menggantikan Alicia adalah bentuk pronoun objektif. Berarti bukan she, tapi yang betul adalah her, bentuk objektif. Jadi someone plays with her. Seorang bermain dengan dia. Kata him dan her ini dia fungsinya sebagai objek di dalam kalimat tersebut. Now, let's look at the difference between possessive adjective and possessive pronoun. Fungsinya sama-sama posesif, ya, yaitu untuk menyatakan kepemilikan terhadap suatu benda atau seseorang. Bedanya adalah ada di kata bendanya. Kalau possessive adjective, dia harus diikuti oleh kata benda apa sih yang dimiliki. Kebalikannya, possessive pronoun ini tidak usah diikuti oleh kata bendanya. Nah, ini adalah bentuk possessive. Ada my, milikku, mine, juga milikku. Your menjadi yours, milikmu. Their, theirs, milik mereka. Our, ours, milik kita. Her, hers, miliknya perempuan. His, dan his sama miliknya laki-laki. Lalu its dan its juga. Ini untuk animal, plant, or thing. Bedanya sama-sama memiliki, tapi yang possessive adjective harus dicantumkan apa sih yang dimiliki, benda apa. Contoh, my book, buku milikku. Nah, harus booknya dicantumkan. Kalau di mine ini tidak usah dicantumkan. Atau your mother, ibumu. Boleh juga their cat, kucing milik mereka. Penerapannya dalam kalimat, contoh, this is my book. Nah, my book ini contoh dari possessive adjective. Ini adalah buku milikku. Lalu, the book on the table is mine. Buku yang ada di atas meja itu adalah milikku. Mine ini adalah possessive pronoun. Bedanya, kalau my possessive adjective, booknya dicantumkan setelah my-nya persis. My book. Tapi kalau yang possessive pronoun ini kata bendanya sudah disebutkan terlebih dahulu di sini booknya. Makanya dia setelah mine tidak usah dicantumkan lagi kata bendanya. And the last is reflexive pronoun. Reflexive pronoun memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk menyatakan kalau kamu melakukan kegiatan sendirian tanpa ditemani oleh orang lain. Contoh, I go to school by myself. Saya berangkat ke sekolah sendirian tanpa ditemani oleh siapapun. Fungsi kedua, melakukan pekerjaan sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Contoh, I myself clean my own bedroom. Saya sendirilah yang membersihkan kamar saya. Jadi, kamarnya dibersihkan oleh dirinya sendiri, tidak dibersihkan oleh ibunya ataupun oleh orang lain. Terakhir, fungsinya yaitu untuk merujuk pada diri sendiri. Contoh, I cook some food for myself. Saya memasak makanan untuk siapa sih? For myself, untuk diri saya sendiri. Jadi kesimpulannya, ada 5 jenis pronoun dalam bahasa Inggris dengan masing-masing fungsinya. Yang pertama, subjective pronoun berperan sebagai subjek, posisinya di awal kalimat, dan terletak sebelum to be atau verb. Yang kedua, objective pronoun berperan sebagai objek,
posisinya terletak setelah verb atau kata kerja. Boleh juga setelah preposition. Prepositionnya for, with, at, to, atau yang lain. Ketiga, possessive adjective menyatakan kepemilikan dan selalu diikuti oleh noun atau kata bendanya apa yang dimiliki. Kebalikannya, possessive pronoun sama-sama menyatakan kepemilikan tapi tidak diikuti oleh noun. Terakhir, reflexive pronoun merujuk pada diri sendiri atau menyatakan kalau kamu melakukan kegiatan sendirian tanpa ditemani oleh siapapun atau mengerjakan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Contoh soalnya, soal pertama, bla 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 study online at home. Titik-titiknya di sini ada di awal kalimat ya, dan posisinya ada di sebelum verb, kata kerja, sebelum study, belajar. Nah, kalau posisinya di awal kalimat dan sebelum kata kerja, kira-kira pronoun manakah yang dibutuhkan? Apakah I, subject, ataukah me, object, atau my, yang possessive? Jawaban yang betul adalah yang I, ya. Jadinya I study online at home every day. Kenapa I? Karena yang kita butuhkan adalah pronoun subjective. Letaknya sebelum kata kerja. Soal kedua, father helps bla 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 to repair the car. Ayah membantu. Nah, kata help ini adalah verb atau kata kerjanya. Titik-titiknya jatuh setelah verb. Maka yang dibutuhkan adalah bentuk objek. Yang mana yang bentuk objek? Apakah I, me, atau my? Oke, jawabannya adalah me. Father helps me to repair the bicycle. Karena posisinya ada di setelah kata kerja. Soal ketiga. Oh no, I forget to bring my book. Jawabannya adalah my. Karena di sini titik-titiknya diikuti oleh book atau kata bendanya. Terakhir, the jacket on the chair is bla bla bla. Jaket yang ada di kursi adalah milikku. Nah, milikunya menggunakan yang mana? Apakah my, mine, atau myself? Di sini setelah titik-titik tidak disebutkan lagi benda apa yang dimiliki. Karena bendanya, noun-nya sudah disebutkan di awal, jacket. Kata bendanya adalah jaket. Nah, karena titik-titiknya tidak diikuti lagi oleh kata benda, maka jawaban yang betul adalah mine. Possessive pronoun. Okay, see you next week.